saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John Komunopon ya, bahkan dia sebut ya ikut Bang John itu nanti sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa, ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan, dan itu cara-cara orang yang otoriter. Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu. Berarti bisa dikatakan abang dan Kayak kalian denger guys, ketawanya Jainuddin ini renyah banget gitu kan. Dugaan gue ternyata benar. Para pengacara Agus ini bakalan satu persatu meninggalkan dia. Dan akhirnya terbukti gengs. Salah satunya Jainuddin ini gengs, yang mundur gara-gara kecewa gitu loh. Sakit hati sama Agus. Dan dibeberkan semua kebobrokan dan kelakuan tingkah laku si Agus gengs. Sekarang anak Wawa ini tinggal di mana gitu loh. Kalau emang satu rumah sama si Wawa, kok si Wawanya ini nggak tahu anaknya belanja apa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan gua. Atau nggak ditanya sampai hari ini gitu loh. Aneh nggak sih? Kita harus hati-hati atas manipulasi yang akan dibawa Agus tuh keliling-keliling gengs ke podcast-podcast. Tujuannya adalah mencari simpati dan memutarbalikan fakta. Nih ya gengs, bilang ke Agus, kalau dia masih tetap ngotot, semua uang donasi yang masuk ke rekening Agus itu adalah milik Agus. Kalau dia menggunakan nalar sesat seperti itu, berarti semua uang yang masuk ke rekening yayasan adalah milik yayasan. Fix kan? Setelah Zainuddin, akhirnya RD Law juga menyusul gengs. Di-kick dari grup mereka. Ya pantas aja sih ya, RD Law ini langsung minta maaf ke John LBF gitu. Ya gimana, ternyata si RD Law juga udah ngerasa sakit hati sepertinya. Karena si RD Law ini ngerasa gak dihargai waktu ada wawancara dipotong sama Farhad Abbas ya kan. Itu kayak dipermalukan banget si RD Law itu ya. Akhirnya sekarang si RD Law yang awalnya sok jago, sok keras, akhirnya jadi ayam sayur sekarang gengs. Ngomong di komal-komal itu lembut banget ya. Ya mau gimana pun si RD juga gak bisa semudah itu minta maaf ke publik ya kan. Yang paling penting si RD Law ini kita tunggu minta maafnya kepada Tenovi gitu kan. Karena kenapa gengs? Karena dia tuh dari kemarin selalu menyerang pribadi si Novi ya, dan selalu memfitnah, tuduhan mencuri mobil segala macam. Dia saja mendapatkan informasi itu adalah informasi bodong gitu. Ya gak bener beritanya. Akhirnya apa? Dia ngerasa sendiri sekarang kan. Ya kalau gua sih pribadi ya masih kesel gitu loh. Ya walaupun dia sekarang udah jadi ayam sayur ya, minta maaf. Tapi kalau dia minta maaf ke Novi, gua juga bakalan respect ke dia gitu. Karena udah sadar gitu loh. Sekarang tuh yang dikhawatirkan kita semua itu adalah kita harus hati-hati atas manipulasi yang akan dibawa Agus tuh keliling-keliling gengs ke podcast-podcast. Tujuannya adalah mencari simpati dan memutarbalikan fakta. Formula yang dipakai Agus ini sebenarnya sudah pernah dipakai di kasus yang lain gengs, dan berhasil mengubah persepsi masyarakat. Gue percaya sih kalian semua cerdas ya, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Jadi kalau menurut gue kalian gak bakalan mudah percaya begitu aja sama Agus ya kan. Asal kalian tahu gengs, keberhasilan tim Agus saat ini adalah itu ketika bisa membalikan keadaan persepsi publik tentang Agus dan Tenovi, sebagaimana pernah dilakukan di kasus Vina gengs. Ya mungkin sekarang tim Agus ini menyangka akan menang melawan Tenovi, sebagaimana mereka pernah memenangkan hati publik saat mendampingi Saka Tatal. Tapi mereka lupa bahwa Saka Tatal pada waktu itu sudah didukung publik sebelum si FA ini bergabung gitu kan. Maka dari itu perjalanan mereka tuh lebih mudah gitu. Dan secara fakta Saka Tatal memang tidak terlibat gitu loh. Yang harus diingat, Agus ini bukan Saka Tatal gengs. Saka Tatal versus Salah Total. Karena gini gengs, pertanyaan gua adalah sekarang anak Wawa ini tinggal di mana gitu loh. Kalau emang satu rumah sama si Wawa, kok si Wawanya ini nggak tahu anaknya belanja apa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan gua. Atau nggak ditanya sampai hari ini gitu loh. Aneh nggak sih? Yang kedua, para penagih hutang itu waktu datang ke rumahnya si Wawa dan si Agus ini denger gitu kan. Jadi gini loh gengs, itu kan hutang Wawa, tapi kok ditransfernya ke anaknya gitu loh untuk melunasi rumah si Wawa itu. Kok si Wawa ini bisa nggak tahu gitu loh. Itu yang jadi keanehan gitu loh kan. Dan herannya si Wawa ini bisa nggak tahu gitu loh.
Sekarang gini, gue tanya nih ke kalian, bukannya kalau pelunasan rumah itu harus yang bersangkutan langsung gitu kan? Karena harus ada tanda tangan segala macem gitu kan? Ya nggak sih? Emang bisa diwakilkan gitu? Ya kalian bayangkan lah, kita gadai BBKB aja, itu harus orang yang bersangkutan gitu loh yang ngambil. Nah disitulah gengs keanehan itu timbul di pikiran gue gitu. Kalau si Wawa ini mau ngarang cerita, berbohong-bohong ke tetangga, ya mungkin bisa lah ya. Tapi ini di media banyak orang gitu loh yang menilai. Dan netizen se-Indonesia, bahkan seluruh dunia gengs, sampai Hong Kong lah ya kan, yang komentar-komentar di video gue itu ya kan, dari Hong Kong, dari mana lagi, Malaysia. Gimana itu gengs? Gus. Jadi sekarang masih memperjuangkan yang 1,3 M itu ya. Ayo kita berangkat bawah. Ditanya wartawan merasa tertolong nggak? Sudah dibantuin Kak Novi segala macem. Malah joget-joget. Ngapain gitu loh? Gayanya itu memuakkan banget gengs. Iya nggak sih? Setelah gue ngelihat video-video Agus ya, klarifikasi di media, di YouTube gitu kan, gue jadi bingung sendiri gitu loh gengs. Harus nggak sih uang donasi yang ada di yayasan Teknovi itu dikembalikan lagi ke Agus? Menurut kalian harus nggak dikembalikan gitu? Masalahnya gini gengs, si Agus ini ketika lihat dolar itu langsung bisa melihat gitu loh. Tiba-tiba langsung buka perban, seolah-olah tiba-tiba bisa melihat gitu loh. Karena gue ngerasa seperti itu gengs. Setelah dia dikasih uang dolar tuh sama ya pengacara sebelah ya, langsung matanya itu bisa melihat. Itu artinya apa? Jadi Kak Novi itu nggak perlu capek-capek lagi untuk membujuk si Agus ke rumah sakit. Cukup dikasih uangnya aja, kayaknya sembuh sih. Ya nggak perlu berobat lagi, tapi kasih uangnya sembuh kayaknya. Yakin gua. Detik-detik Agus buka penutup mata di depan kamera. Makanya juga aku bisa ngeliat lagi dari hujat-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Jadi yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngeliat. Kalian dengar? Dia bilang Agus udah bisa melihat lagi ya kan. Videonya kemarin juga sudah jelas. Dia menunjukkan kalau dia tiba-tiba sudah bisa melihat ya. Tapi kalian dengar barusan Wawanya bilang apa? Masih banyak yang nggak percaya kalau si Agus ini masih belum bisa melihat katanya. Dan dibukalah perbannya. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Ini sambil membuka perbannya, inilah Agus. Kalau si Agus belum bisa melihat, gengs. Jelas kan kata-katanya? Dia langsung nunjuk, gengs. Ngomong kalau si Wawanya ini pakai baju pink. Loh. Kok nggak kompak sekali Anda berdua? Apa nggak briefing dulu? Sutradaranya kemana ini? Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Nah kan, si wartawan aja langsung ngeh gitu loh. Tapi bener tuh tebakannya warna pink. Bukan tebakan lagi mbak, tapi memang bener dia bisa melihat itu warna pink. Bukan cahaya lagi yang dilihat ya. Dia bisa melihat baju warna pink. Artinya apa? Dia itu masih bisa melihat, gengs. Gak kompak banget sih. Cahaya dia memang dari awal memang lihat cahaya. Dari awal dia memang bisa melihat cahaya. Aduh banyak drama banget sih, Wawa. Lu tuh, aduh, gue nggak bisa bayangin kalau nanti gimana sih ya pertanggungjawabannya itu loh. Kebohongan yang mereka lakukan ini, aduh ya Allah. Ketika dia udah terbojok, salah ngomong, nggak kompak,
akhirnya panik dan sudah mulai tidak nyaman, gengs, di situ. Akhirnya langsung mengajak si Agus ini kabur karena sudah nggak kompak. Akhirnya dibawa kabur ya. Akhirnya nanti nyampe rumah si Agus ini kena omel ya. Kenapa tadi nggak ngikutin kata-kata Wawa gitu loh? Kalau buktikan kalau kamu tuh belum bisa melihat biar masyarakat tuh iba gitu kan. Agus. Kalau nggak karena uang 1,3 M, usir kamu. Enggak, itu seumpama loh ya kan. Ini bukan Agus yang ini ya, tapi ya Wawa yang sana itu. Saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, Opon. Ya, bahkan dia sebut ya ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada. Chatnya, habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu. Berarti bisa dikatakan abang dan Rungkat tim si Farhad Abbas, gengs. Kalian dengar ya. Jadi akhirnya mereka berdua, si Zainuddin dan si RD Lau ini gabung ke John LBF dan mereka merencanakan membuat tim yang lebih solid gitu loh. Mereka bertiga ya, si RD Lau, Zainuddin dan Bang John LBF. Si Farhad Abbas ini ngomong, pengacara yang ikut John LBF adalah sampah katanya. Bukan sampah, Anda yang sampah. Mereka akhirnya sehat pikirannya gitu loh ya. Kata Zainuddin, si Farhad Abbas ini kan ngomong kalau yang ikut John LBF itu nggak dapat apa-apa gitu loh. Pertanyaan gua, memangnya kalau ikut dia itu dapat apa-apa gitu? Gimana menurut kalian, gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Jangan lupa buat teman-teman like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.